Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya Elsa Putri yang sebagai host dalam Komedo Project Kreatif dalam Berekspresi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Waduh, cantik juga nih. Nah, di sini ada Kak Rahayu Degori, menjadi bendahara umum dalam GMB Komunitas dan menjadi Ketua Kompartemen Pendidikan Pelatihan Kewirausahaan dan Kajian Pemuda di HIPMI. Dan dulunya menjadi penjual online shop, dan sekarang memiliki kuliner khasnya tersendiri. Nah, ini dia, kita sambut dengan meriah. Ini dia kakak, biasanya disapanya Kak Ayu aja ya. Nah, gimana sekarang keadaannya baik-baik ya? Iya, alhamdulillah. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Kan kakak sebagai penjual online shop dulunya nih ya. Yeah. Sampai sekarang juga mungkin masih ada juga keinginan untuk online shop juga nih. Kira-kira apa sih langkah awal atau keinginan awal dari kakak sampai bisa ke titik saat ini? Kalau dari situ, kalau itu sih memang untuk memulai usaha itu perlu step by step gitu kan. Jadi kita harus menghargai segala proses yang terjadi, karena juga sekarang saya masih sebagai mahasiswa, jadi masih harus manajemen waktu sebaik mungkin supaya memiliki waktu untuk menjalankan bisnis dan juga menjalani waktu untuk sebagai mahasiswa dengan kesibukan kuliah gitu. Jadi sebenarnya saya untuk sampai di titik sekarang ini yang alhamdulillah menjalani bisnis kuliner kayak rice box gitu baru 2 atau 4 bulan. Baru 2 atau 4 bulan. Yang awalnya itu saya menjalani bisnis kayak online shop gitu. Jadi online shop itu gimana? Jadi saya beli barang-barang dari Shopee, kemudian saya jual ke teman-teman yang ada di kampus maupun di sosial media. Itu awal perintisan karir saya. Sebenarnya saya mengatakan bahwa belum mencapai puncak untuk menjadi seorang pebisnis yang handal. Sekarang ini saya juga masih berproses, mungkin belum wow gitu. Jadi tapi saya menghargai proses itu. Menghargai proses itu dengan berusaha semaksimal mungkin memasarkan produk, endorse, terus membuat strategi-strategi supaya penjualan saya bisa terus berjalan. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang udah kakak dapatkan ya dari dulu sampai sekarang ini, itu kira-kira ada nggak sih tantangannya yang yang membuat kakak tuh mau down atau mungkin aduh mau menyerah nih, tapi apa sih cara mengatasinya sampai bisa di saat ini gitu? Iya, kalau tantangan itu untuk memulai bisnis sudah pasti ya, kita pasti memiliki banyak tantangan. Jadi kalau untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang timbul itu sebenarnya saya terus menjalani sih kehidupan, kayak jalani aja lah, mau dia seberat apapun tantangannya, seperti kayak penjualannya menurun ataupun tidak ada customer yang mau membeli barang kita. Jadi awalnya itu pertama jualan online shop kan, jadi pemasaran ke teman-teman ataupun sosial media itu udah agak berkurang. Jadi gimana caranya biar bisnis saya ini akan terus berjalan, tetapi mencoba untuk metode yang lain atau mencoba bisnis-bisnis yang lain. Jadi jangan stuck ke situ doang gitu. Jadi kita harus upgrade. Harus tahap selanjutnya. Jadi saya memutar otak untuk bagaimana bisa penghasilan saya tetap ada, saya tetap menjalani bisnis ini walaupun dengan berbagai tantangan. Jadi saya mencoba untuk bisnis kuliner. Kebetulan saya juga ada partner, jadi saya tidak sendiri. Partner saya, pacar saya sendiri, jadi dia juga berusaha untuk mensupport dan bilang bahwa jiwamu adalah jiwa bisnis, jadi kamu harus menjalani bisnis ini walaupun bisnis kemarin itu sempat down, sempat kekurangan pembeli karena ya biasalah dunia persaingan bisnis, apalagi online shop kayak gitu kan, banyak juga teman-teman yang jualan-jualan online shop. Jadi dia bilang gini, dia bilang coba kita bikin terobosan baru, kamu kan suka masak,
kamu suka punya skill masak, bisa meracik begini-begini, jadi coba jual skill kamu ke orang lain. Nah kebetulan saya, oh iya benar juga ya, saya punya skill, saya bisa masak, kenapa saya tidak menjual skill saya ke orang lain dan itu bisa menghasilkan uang. Iya. Jadi customer saya pertama itu ya pacar saya sendiri. Wah. Saya buat masakan dan kemudian kamu cobain masakan ini, apakah ini bisa dijual, apakah ini rasanya enak atau bagaimana. Nah dia langsung coba masakannya dan ini enak, ini bisa dijual. Nah dari situ tumbuhlah ide kami bersama. Jadi kita buat strategi, konsep untuk bagaimana cara pemasaran, cara produk, membeli bahan-bahan, modal awal kita tuh soalnya bukan dikasih oleh siapapun atau jadi modal yang kemarin hasil online shop saya, keuntungan sebagian dan juga kami menjual laptop. Jadi pacar saya kan udah skripsi, jadi laptop sudah nggak dipakai nih. Jadi ya udah kita jual aja laptop ini sebagai modal awal kita supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita selanjutnya. Ya udah kita jual laptopnya sampai kita dapat modal, kita putar modal itu sampai menjadi bisnis yang saat ini saya tekuni. Iya, waduh banyak sekali ya pengorbanannya yang mungkin Ya, bisa kakak dibilang sama begitu. partner kakak ya, Iya. selaku pacar kakak juga, Iya. itu sampai menjual laptop ya. Iya, jual laptop. Nah, kira-kira ada nggak sih kejadian yang paling sangat diingat itu atau mungkin dalam berbisnis itu ada nggak sih yang diingat? Kalau untuk diingat sebenarnya banyak sekali kenangan atau banyak sekali jatuh bangunnya kita sebagai seorang bisnis pemula gitu. Jadi kalau untuk jatuh bangun itu saya pikir udah hal yang biasa ya, mungkin karena saya suka sekali untuk hal-hal yang bertantangan atau hal-hal yang memang membuat saya benar-benar down sehingga pemikiran ataupun take action kita bisa melakukan hal yang lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu biasanya kayak apa-apa kita lakukan tuh memecahkan masalah secara sama-sama ataupun memasarkan produk secara bersamaan. Jadi pelanggan-pelanggannya pacar saya itu teman-teman saya juga, jadi ya bisa dikatakan bahwa kita bisa berkolaborasi dalam soal customer, pelanggan dan juga menyelesaikan masalah. Iya. Nah mungkin ada nggak sih rencana begitu untuk kedepannya atau untuk selanjutnya bagaimana kakak bisa mengatasi hal-hal yang baru nanti akan terjadi? Untuk kedepannya seperti apa? Dan Ya, kalau untuk menyelesaikan masalah seperti itu otomatis kita juga harus lebih memperbaiki circle kan, kayak bergabung dengan orang-orang yang misalkan kalau ada masalah begitu, kalau ada kendala tentang penjualan, biasanya saya bawa ke circle saya, ke orang-orang yang lebih berpengalaman kayak di HIPMI gitu. Jadi saya sharing ke kakak-kakak itu yang sudah memang mempunyai bisnis yang gede-gede. Jadi saya sharing, Kak gimana nih bisnis saya begini-begini. Nah di situ mereka memberikan solusi. Oh jadi kamu harus begini. Nah dari circle itu saya sudah bisa menghasilkan solusi dan menghasilkan gagasan baru untuk bisnis saya itu. Aduh, nah mungkin sebagai hal yang terakhir saya tanyakan ya, kira-kira apa sih motivasi yang bisa kakak berikan kepada audiens supaya lebih terbuka lagi dalam berbisnis atau mungkin lebih terbuka lagi dalam usaha-usaha selanjutnya? Ya kalau untuk motivasi, ya maybe teman-teman juga bisa mendapatkan motivasi di Google atau di mentor-mentor yang lebih dari saya. Cuman saya mau bilang bahwa kalau ketika teman-teman sudah mempunyai pemikiran ataupun gagasan untuk memulai bisnis, kita harus lebih support lagi. Ada yang mensupport ataupun diri kita sendiri yang mensupport. Kalaupun sekedar motivasi, saya pikir kalau memang teman-teman sudah menemukan passion teman-teman dalam dunia bisnis, ya teman-teman harus bergabung dengan orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa bisnis. Ketika teman-teman menyukai literasi, pasti teman-teman akan bergabung dengan orang-orang yang menyukai literasi kan. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang pebisnis. Jadi mungkin teman-teman bisa mendapatkan support ataupun edukasi dari circle teman-teman itu ataupun
bisa saling berbagi ide dan gagasan. Maybe walaupun cuma 1 atau 2 orang ya tidak masalah, yang penting teman-teman take action aja gitu. Kalau memang mau untuk memulai bisnis, take action. Mungkin itu dulu ya, terima kasih buat kakak. Iya, telah sama-sama. memberikan motivasi dan juga pengalaman yang telah kakak berikan kepada saya juga, kepada kita semua yang mungkin audiens. Nah, selanjutnya terima kasih kepada kakak nih, Kak Ayu ya. Iya. Kak Ayu, mungkin buat audiens yang mau mencicipi makanannya silakan hubungi nanti di Instagramnya. Nah, itu dia tadi mungkin salah satu narasumber kita yang sangat-sangat muda dan juga cantik, pebisnis muda juga, pengusaha muda. Terima kasih telah mengikuti podcast kali ini. Saya Elsa Putri pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun YouTube Komedo Project Kreatif dalam Berekspresi.